Yang mau saya tanyakan jauh-jauh datang ke sini juga memang dari saya praktek, mencoba praktek dari apa yang saya baca, saya dengarkan di YouTube itu sudah coba saya praktekkan, Pak. Mulai pupuk, beli katalis, udah 150 liter. Oh, alhamdulillah. Dipraktekkan semua pupuknya, ada yang jadi, ada yang masih belum jadi, ada yang panas, ada yang belum panas. Kemudian ayam juga sudah saya praktek, udah tidak bau, bikin kompos awal pas buka lahan itu. Ya teorinya gara-gara Pak, gara-gara nyalut nggak jadi Pak. Tenang Terus, saja Pak. Melakukan ini semua tujuannya sebelum pelatihan, daftar pelatihan puasa ya. Puasa daftar pelatihan yang di Banyuwangi waktu itu Pak. Cuman saya nggak jadi ikut karena kalau ikut pelatihan belum ada bahan terus mau ngapain gitu. Iya, mau cerita apa begitu. Nah kemudian habis lebaran 1 minggu kita praktek bikin lahan, buka lahan, bikin kolam juga sepertiga, sudah bikin kalau dihitung 500 meter persegi lah untuk airnya. Tanahnya juga sudah diangkat karena itu berair dan sebagainya. Banyak hal yang pengen kita tanyakan Pak. Cuman satu aja dulu yang biar jelas karena pertama kali saya bikin pupuk itu pembenah tanah. Pembenah tanahnya sudah kita coba aplikasikan. Lahannya berarti 1.200, kita sudah bikin bedengan, kita ada semprot, kita sempat tutup pakai terpal, pakai jerami, tanahnya tetap keras Pak. Oh, bukan keras tapi padat, tidak berpori. Baik. Lah kemarin kita coba buka, kita coba cangkul-cangkul, kemudian kita coba cek di dalamnya, ternyata masih belum berpori, hanya atasnya kira-kira hanya 2 cm saja. Yang berpori. Yang berpori. Baik. Sisanya masih padat. Nah, itu airnya memang tanah sawahnya berair, Pak. Kita angkat ke atas, tujuannya biar akarnya nggak kena air. Rencananya mau ditanami sayuran itu. Nah, itu bagaimana cara agar tanahnya ini bisa gembur. Kalau nanam-nanam nanti kan katanya sudah ada SOP pupuknya. Sebetulnya pertanyaan kedua ini aplikasi pupuknya bagaimana tadi sudah ditanyakan sama Mas Arif yang depan ini. Baik. Mungkin itu rencananya ditanami apa ini Mas? Yang pertama bibitnya sudah komplit Pak. Sawi, seledri, kangkung, cabai, tomat, terus kocai ya. Bukan kocai yang buat gorengan itu loh Pak. Ya bawang daun. Bawang daun ya. Bawang yang kalau itu kan bawang daun yang gede, kalau itu kan kayak lidi. Sudah nanam juga azola, terus temennya azola yang kecil tadi itu Pak. Lemna. Ya, lemna. Terus sudah coba bikin alga. Oke, wah sudah lengkap erator, ini ya. Iya. Terus coba cari ya dari galon, kita minta-minta sama teman, galon udah banyak sekali, udah kita potong-potong, tapi media tanamnya ini yang kalau kita ambil jadinya berungkul-berungkul itu loh Pak. Baik. Itu. Yang berhasil hanya yang sudah berhasil dari konsep ini ayam Pak. Ayamnya tidak usah dikasih makan, dia juga gemuk karena pakai liter tadi itu, tidak bau. Telurnya juga tiap hari dari 10 jantan 2, setiap hari 2, 3, terpaksa nyari tempat penetas. Kebetulan ada yang ngasih juga Pak. Alhamdulillah. Itu sekarang udah nggak muat, butuh penetas yang lebih gede lagi. Siap. Mungkin itu aja dulu Pak, banyak yang cerita nantilah Pak, giliran yang lain. Oke baik Pak, ayo kita koreksi sama-sama. Bapak ketika buat bedengan mik tetap dipegang Pak ya. Ini kan sawah nih.
Nggih. Ketika buat bedengan berarti selokan ini digali gitu Pak ya. Iya, diangkat. Terus tanahnya dibuang ke sini. Iya. Oke ya, tanah dibuang ke sini. Kalau saya dengar lihat cerita ini berarti tanah ini liat Pak ya. Iya. Warna hitam ya. Betul. Oke, baik. Ketika Bapak nyiram di sini ini, pembenah tanah disiramkan pada waktu tanah itu kering atau basah Pak? Setelah 1 minggu diangkat. Nah, berarti Bapak Ibu ayo kita koreksi sama-sama. Kenapa bakterinya tidak berkembang? Karena aplikasinya kering. Tapi pada saat itu Pak, setiap hari kita itu nyiram. Jadi karena nyiram bedengan pakai Gini. gembur. Gini Pak. Ini kunci, trik. Bapak Ibu boleh memberikan pembenah tanah ke bedengan. Syaratnya tanahnya yang akan disiram ini yang dikasih pembenah tanah harus basah. Nomor 1. Setelah ini sudah basah nih ya, disiram air banyak, terus habis gitu pembenah tanah disiram. Setelah pembenah tanah disiram, tolong ditutup. Karena dia akan mati terkena matahari. Minimal berapa lama? 24 jam. Ketika 24 jam, secara otomatis bakteri ini akan masuk ke dalam tanah. Dan dia akan menggemburkan tanah. Memang tidak sekaligus langsung gembur. Kenapa kok tidak sekaligus masih gembur, bisa langsung gembur? Begini ceritanya. Ketika tanah ini sudah asam dan menjadi liat, maka yang terjadi banyak yang tidak bisa terurai di situ. Nah, kalau kondisi tanaman seperti ini, tanah seperti ini, tanaman apa yang terbagus? Saya akan rekomendasi Pak. Nomor 1 cabai Pak. Terus yang nomor 2 semangka Pak. Nah, yang nomor 3 mentimun. Dari 3 ini Bapak pilih mana yang Bapak senang untuk milih kira-kira? Ya 3-3-nya kita coba Pak. Siap. Nah, sementara penyemaian yang sudah kita bikin medianya itu cabai, tomat. Bapak di ketinggian berapa kalau untuk boleh tahu? Karena di dekat Pantura Pak. Dari Pantura paling 1 kilo lah. Salah dengar kan ada seledri juga Pak ya? Ada. Kalau seledri saya minta tolong atasnya kasih paranet hitam. Karena tidak tahan panas. Kalau untuk bawang dan sebagainya bagus juga ini. Terus yang kedua, Bapak tidak masalah walaupun sudah pemberi tanah, pembenah tanah, nanti Bapak tanam. Terus aplikasi pupuk, 1 meter persegi itu minimal 1,5 on Pak. Apa itu Pak? Pupuknya, yang padat, urea padatnya 1,5 on per meter persegi. Lagi bikin belum panas ini saya tinggal. Nah tenang. Airnya sudah keluar? Oh sudah sejak Sudah berapa minggu? Belum, baru 3 hari kemarin. Oh alhamdulillah. Tunggu dulu sampai 1 minggu ya, sabar. Setelah 1 minggu, cirinya sederhana Bapak Ibu. Ketika yang atas keluar jamur berwarna putih, sudah jadi. Yang atas nanti ngeblok jamur warna putih Pak, di sekemnya. Itu ciri salah satu sudah jadi. Terus yang kedua, kalau seandainya belum bisa panas, tadi banyak kandang-kandang ayam yang gunakan antibakteri tadi. Yang paling banyak digunakan itu H2O2, PK, itu ya seperti itu ya. Nah, cara ngatasinya sepele. Karena yang kita lakukan ini, kita ini punya bakteri, Bapak Ibu bakteri terpilih. Ketika panen tidak berhasil, masukkan karung, tidak apa-apa. Setelah kena udara, dia akan keluar semua gasnya, dan dia akan terproses ulang.
memang untuk cairannya kualitas masih kurang sedikit, tapi untuk tahap awal masih bisa dipakai. Tadi yang siapa yang konsultasi yang enggak jadi tadi? Yang sudah diangkat baru panas tadi? Jenengan ya Pak ya. Ketika Bapak ini juga sama Pak, buat enggak jadi Pak. Tapi ketika sudah masuk di dalam karung, panas sekali. Itu berarti kotorannya mengandung antibakteri. Tapi tenang saja, bakteri kita ini sakti kok. Iya Pak. Jadi ketika gagal begitu jangan putus asa. Tetap bongkar dan panen, baru masukkan karung, dia akan hidup. Kalau seandainya masih kurang ragu, setelah panas masukkan lagi, siram lagi. Itu lebih panas lagi. Kalau tidak percaya, kasih seng di atasnya, 3 hari habis seng. Tahu seng ya? Korosi. Iya Pak. Oke? Oke Pak, terima kasih. Jadi tanamannya saya pesan Pak ya, cabai, terus habis gitu mentimun sama semangka. Itu pasti bagus. Oh, berarti tidak, tadi sempat pas Pak TB yang menjelaskan, saya udah berpikir mau tak bongkar lagi, dikasih kompos, dihancurin tanahnya baru ditutup lagi. Jangan, enggak perlu. Ya butuh biaya lagi sebenarnya. Biarin aja seperti itu, tinggal Bapak langsung tanam. Cuman kalau seandainya tanam cabai, pupuk enggak perlu disebar. Pupuk taruh di lubang tanah. Di lubangnya. Betul. Iya. Kan dilubangi kan Pak ya? Iya. Taruh di situ. Dosisnya 1 genggam. Nanti SOP-nya ada semua, tenang saja. Ya, kemudian terakhir saya mau nyampaikan begini Pak. Oh sini ya, dengar. Siap. Kita kan tadi di pembukaan Pak Bayu dijadikan pasukan ini Pak. Betul Pak. Itu tentu kita akan juga menjadi pionir di lingkungan, mau tidak mau Pak. Wajib. Karena dengan kita omong-omong dan cerita-cerita di lingkungan, omon-omon, itu masyarakat bereaksi langsung pada kirim limbah rumah tangga, cangkang telur, kemarin lebaran kirim daging lemak segala macam, itu sudah mau minta dibawa itu loh. Nah, tetapi kan karena kita juga masih butuh proses panjang untuk belajar hal-hal yang belum kita ketahui, tentu kita butuh dikawal begitu. Siap. Mungkin grup atau apa. Kemarin saya dengar ada Zoom, ada apa itu, untuk kita bisa diskusi, bertanya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di praktek-praktek di lapangan tadi. Mungkin harapannya biar kita juga semakin bisa lebih paham. Mungkin itu aja Pak. Yang nanti begini Bapak Ibu, 3 tahun ini Bapak Ibu akan kita kawal di dalam grup. Jadi grup ini tidak akan bubar, cuman Bapak Ibu nanti terlebur di grup alumni ya, yang itu isinya ratusan orang. Dan saya di situ hanya mantau. Karena apa? Kakak tingkat Bapak Ibu itu yang saya kasih kesempatan jawab duluan. Dan saya bersyukur sekali mereka orang-orang sabar ternyata. Ketika ada murid baru masuk, ketika Banyuwangi masuk kemarin kan baru kan Pak ya, baru praktek ya, memang pertama kan agak disindir sedikit gitu loh. Loh ini pertanyaan TK kok dimunculkan kan gitu kan. Nanti Bapak Ibu jangan sakit hati. Bilang aja di situ saya baru lulus yang kemarin. Siswa baru kan gitu kan. Mereka kan pengalaman sudah hampir 6 bulan, 8 bulan Pak. Betul kan? Mereka yang jawab semuanya. Mereka yang jawab. Kalau seandainya ada pertanyaan tertentu yang memang belum ada yang jawab di situ, baru saya akan suruh admin untuk saya jawab, tapi atas perintah saya. Tapi yang saya beri kesempatan dulu yang menjawab itu siapa? Teman-teman kita yang lain. Kakak kelas. Kakak seperguruan. Nah, tujuan saya apa? Mereka akan lebih pintar akhirnya. Dengan selalu menjawab dengan begitu, mereka akan lebih pintar.
Dan Bapak Ibu akan lihat di sana, semua yang saya ceritakan, mereka sudah praktekkan. Jadi nanti akan kita buat juga per kelompoknya, per kota-kota. Jadi yang contoh, nanti Pak Bambang kan sudah komitmen juga. Bapak Ibu yang sudah jalan, kita akan adakan sidak, bukan sidak sih, kunjungan. Setahun lagi Pak harus datang ke tempat saya Pak. Insya Allah. Ketika sudah jalan, kita datangi sambil satu kota itu kumpul. Begitu. Ada satu yang sudah hebat Pak, levelnya sudah jauh itu artinya dia sudah bisa bereksperimen banyak hal. Itu yang dari Rembang. Nah, jadi setiap daerah punya potensi yang berbeda-beda. Nanti ketika ini semua sudah include, tugas saya adalah membuat jembatan semuanya menjadi satu kesatuan. Nah, ada yang punya ayam, ada yang punya ini, yang punya ini, yang punya ini sampai buah dan sebagainya. Dan itulah kita menjadi kekuatan yang besar. Seperti itu Bapak. Karena apa? Yang di luar Jawa juga punya banyak potensi. Dan itu punya sesuatu yang berbeda dari di Jawa. Dan di luar Jawa juga butuh dari Jawa. Nah, ketika ini menjadi satu sinergi, ini adalah menjadi hal yang luar biasa. Karena katanya kan begitu kan, bersatu kita teguh kan begitu kan. Nah. Gimana Pak? Perlu beras ke luar Jawa. Kalau luar Jawa perlu beras, ya nanti Bapak juga bisa produksi beras di sana. Kalau di sini cuma produsen sayur. Nah, yang produsen beras itu dari bawah. Betul.